warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wallahu a'lam bishawab. Al-ayat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak dipinta adalah nikmat karunia Allah tidak bisa dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini, yaitu menganugerahkan nikmatnya iman dan Islam serta ihsannya, sehingga sampai pada hari ini alhamdulillah dengan nikmat dan Islam kita dapat merasakan kebesarannya, yaitu bisa berkumpul, bermuajahat, bisa beraktivitas pada pagi ini, berkumpul di masjid melaksanakan yaitu salat subuh secara berjamaah dengan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam pahala yang luar biasa kelak nanti diberikan kepada kita semua. Yaitu nikmat yang paling besar adalah kenikmatan di akhirat nanti adalah surganya Allah. Tentu lebih-lebih daripada ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita selalu untuk selalu mengabdi dan beribadah, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama termasuk kita semua. Mudah-mudahan selaku umat yang istiqomah hingga akhir kita, mudah-mudahan kelak yang diharapkan yaitu syafaatnya syafaat lima dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu bingung kalau ceramah itu. Jadi menceramahin bapak-bapak yang sudah mengamalkan apa yang disunahkan dari para guru-guru, sedangkan yang ngajarnya jarang mengamalkan. Tapi mudah-mudahan ini saya jangan dikategorikan orang yang sudah menceramahin bapak, tapi saya anggap ada sebagai orang yang teman yang saling menasehati aja, walaupun tidak secara langsung mengajari bapak, setidaknya menasehati diri saya sendiri. Maka dikatakan indah Allah di dalam topik itu adalah wasiat. Wasiat itu penting. Jadi sudah menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menasehati itu saya mampu sudah melaksanakan. Apa yang diutarakan oleh saya itu semua sudah dilakukan oleh saya sendiri. Tidak.
tapi nasihat itu saling memberikan info dalam kebaikan. Jadi kalau kata kita itu tanbihul gobi, jadi menerangkan, mengingatkan pada orang yang sedang lupa, walaupun sudah tahu tapi kadang-kadang lupa, anggap aja gitu. Jadi dan mudah-mudahan kalau sebagai teman atau sebagai sahabat, keluarga, maka di antara kita itu tidak ada merasakan yang lebih unggul, ya. Jadi saya tidak merasakan saya sudah mengajari Bapak dan Bapak tidak merasakan diajarin, begitu. Mudah-mudahan dengan rahmat pertolongan Allah maka perkumpulan ini insya Allah menjadikan rahmat. Al-jamaatu rahmatun, berkumpul itu dengan rahmat. Rahmat itu pertolongan yang diharapkan di hari kiamat nanti itu adalah suatu pertolongan. Pertolongan itu yang disebutkan syafaat. Syafaat bukan hanya dari Rasul saja, bahkan bersama-sama teman dan sama guru, sama murid itu akan saling memberikan syafaat. Nah, ini kepentingan kita ini dengan kebersamaan itu mudah-mudahan kelak akan menjadikan syafaat. Di mana munculnya syafaat? Di sinilah ajaran Islam itu dalam kebersamaan saling menasihati. Seandainya nanti kelak, jadi jangan dianggap siapa-siapa. Contohnya, kalau saya sama rombongan melihat berangkat di akhirat itu mau menuju surga, ternyata lihat Pak Yanto lagi begini-begini, mau dilauhingan, mau masuk neraka. Saya manggil kepada Allah, ya Allah, itu teman saya Pak Yanto, guru saya nggak rela. Seandainya saya masuk surga, tapi guru saya Pak Yanto masih gelantungan di sana aja. Itu dengan sebabnya saya bisa begini karena Pak Yanto. Maka disitulah keluarkan daripada api neraka. Pak Yanto bisa ditolongin sama orang-orang, sama teman-teman karena mempunyai jasa. Ketika kebersamaan, disinilah menjadikan insya Allah mudah-mudahan menjadikan syafaat kita bersama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah, bahwa datangnya syafaat itu mengandalkan dari Rasul karena asbabnya semua ilmu dan mendapatkan rahmat itu adalah datangnya dari Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan inilah kebersamaan dengan Rasulullah. Maka dengan kebersamaan Allah mudah-mudahan ini adalah bisa menjadikan saling tolong menolong. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bingung bahas tentang masalah ilmu apa. Karena begini, konsepnya saya sudah mempelajari berbidang keagamaan, sudah keilmuan, baik ilmu itu, ilmu ini. Jadi yang dirasakan ini, apa konsepnya itu, hidup ini seperti apa, gitu. Di dalam ini tidak ada Allah yang memfirman, ittaqullah, hanya bertakwa kepada Allah, menjadikan orang yang muttaqin. Namun menjadikan orang yang bertakwa itu dengan cara seperti apa? Dengan harus bagaimana? Terlalu banyak caranya. Terlalu banyak ini begini jadi takwa, ini bertakwa. Kalau kita merangkum semua ilmu-ilmu, amal-amal yang kita lakukan, kewalahan untuk melaksanakan, untuk mencapai tingkat ketakwaan. Ternyata yang dirasakan konsep dalam kehidupan ini bisa merasakan tenang dan menyampaikan gelar masalah takwa, meniti dalam ketakwaan. Tidak ada lagi hanya dua, Pak. Satu, sabar. Kedua, syukur. Itu tidak lepas. Sabar dan syukur. Nah, itu ilmu. Cukup bagaimana sabar dan bagaimana syukur. Makanya ilmu pada saat ini sudah paham Pak ilmunya apa? Syukur dan sabar. Orang sehebat apapun, orang setinggi apapun, kalau tidak punya konsep syukur dan sabar, celaka apa?
Yakin saya. Jadi yang dirasakan itu konsep kehidupan itu bagaimana harus bisa bersyukur dan bersabar. Bagaimana diterapkan ini mau panjang apa sebentar Pak? Sebentar. Jadi menyelesaikan dengan waktu aja Pak ya. Jadi begini. Sebagaimana pada saat ini memang momen-momennya lagi musim berubah, masih senang-senangnya ya. Saya akan menerangkan sedikit aja ayatnya, ya sedikit aja supaya biar cepat selesai. Di dalam Al-Quran 114 surat, yang paling pendek di sini surat apa? Al-Kautsar. Yang paling panjang Al-Baqarah. Al-Kautsar berapa ayat Pak? 3 ayat. Al-Baqarah ayat berapa ayat? Bagaimana berapa ayat? 286. Kalau dibandingkan Al-Baqarah sama Al-Kautsar itu hanya segaris doang. Al-Kautsarnya, maka saya makan yang paling pendek aja Al-Kautsar. Namun jadi pertanyaan, ada Rasulullah melarang orang ketika sholat membaca surat yang paling pendek, menegur? Cari coba, ada nggak Rasulullah menegur orang ketika membaca surat paling pendek? Nggak ada ya Pak. Tetapi Rasulullah pernah menegur yang surat yang panjang. Nah, jadi surat yang panjang. Tapi pada dasarnya pendek dan panjang ukurannya bukan masalah, harus dicepat. Ya. Kalau terlalu cepat takutnya merusak, jadi mengentengkan dalam bacaan sholat. Sedangkan bacaan sholat itu konsepnya harus benar, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Setiap makhorijul huruf keluar itu akan berbeda maknanya. Tajwid itu adalah merangkum, mengatur harokat. Kalau makhorijul huruf mengatur 28 huruf. Huruf hijaiyah itu adalah satuan bahasa Arab yang dikategorikan huruf hijaiyah. Banyakkan makhorijul huruf daripada tajwid. Tapi kenapa orang harus mempelajari tajwid? Padahal tajwid itu hanya mengatur 8 itu yaitu dengan harokat bahasa kasroh, domah, fakhatain, kasrotain, domahtain, sukun, tasjid. Hanya 8. Tapi dengan 8 ini beribu-ribu macam cara akan berubah makna. Salah dengan tajwid, tasjid aja. Tasjid itu bisa berubah makna. Jangankan dengan harokat panjang atau ada makhorijul hurufnya dari ada panjang pendeknya, hanya tasjid saja. Tasjid yang kayak sisir itu ketika tidak dibaca maka sebuah maknanya akan berubah. Otomatis makna juga melenceng dari tujuan. Apalagi makhorijul huruf. Makhorijul huruf mempunyai karakter masing-masing. Ha dan ha udah beda. Alham sama alham beda. Kalau alham itu memuji kepada Allah, tapi alham akan memberikan hanya hayalan, beda makna. Ya, nah di situ jadi bukan masalah cepat dan itu cepatnya. Kalau zaman kemarin itu kayak terawehan, masa terawehan 20 rakaat dibandingkan dengan 11 rakaat. Bacaan itu waktunya itu lebih cepat. Bahkan 20 rakaat hanya 7 menit. Maka ternyata dikoreksi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, amin. Jadi makna itu tidak ada
begitu cepat. Kata Pak Yanto, waduh, aku 20 menit merokok aja udah 10 menit, ini 7 menit, masih jauh, masih lama merokok sebatang. Nah, jadi konsepnya itu hanya bukan karena panjang dan cepat, tetapi begini. Jadi yang kalau inna abaina ini yang kita diterangkan ini memang harus dibaca, Pak, ya. Jadi jangan ditegur ketika ada imam inna abaina lagi, kulhu lagi, memang harus dibaca. Jadi bukannya tidak boleh, bukannya tidak mungkin tidak boleh panjang-panjang, ya. Tapi yang bagus itu adalah tartil, bukannya tartilnya, bukan tulisannya inna abaina kan Kausar. Tetapi ketika yang panjang itu tegur sama Rasulullah. Siapa yang namanya ya? Lupa lagi. Jadi ketika sahabat Rasulullah sedang membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran di saat sholat, imam makmum protes, ngadu kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah si itu bacanya panjang banget, sedang kenapa kamu protes begitu? Kenapa juga orang munafik? Bagaimana? Saya ini kan sedang banyak kebutuhan, saya ini sakit. Nah begitu, maka kata Rasulullah menegur kepada sahabat, tidak tak umur linnasi wal yukhfif. Ketika kalian mendirikan seorang imam dan mengimami manusia, maka entengkanlah. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Cukup dengan surat yang pendek, yang hafal. Ketika makmum itu benar hafal. Ketika kita baca lupa, namanya manusia itu kadang-kadang lupa. Nah si makmum bisa membantunya. Tetapi ketika yang modern, dikatakan yang modern ini makmum mungkin tidak hafal, maka ditonjolkanlah. Nah ketika ada darurat yang tidak hafal, makmum pada diam, tidak bisa memberikan bantuan, maka disitulah adalah menimbulkan kekacauan. Fa'inna fihi maridun. Karena apa? Makmum itu salah satunya di antara makmum itu ada yang sakit, mungkin sakit pinggang, mungkin sakit kakinya lagi, dengkulnya lagi, mungkin lagi kelayangan habis makan sate kambing kebanyakan, kalau yang dikenal sekalian, atau wada'ifan, lemah itu mungkin tubuhnya itu tidak bisa, kondisinya tidak tegak, tidak lama duduk berdirinya, ya. Kadang-kadang melanjut di situ. Dan wadah hajat, ada juga sedang mempunyai hajat. Hajat itu contohnya begini. Ketika sholat asar atau sholat isya, ada orang dagang kayak macam mainan, ikut berjamaah, kelamaan, dibatalin. Bagaimana ini? Lagi sholat, lagi ditunggu dagang lagi dioprek sama anak-anak, mana lagi sepi lagi, udah acak-acak dari situ. Jadi hajat kebutuhannya itu beraneka ragam, hajat pengen kentut, ya kadang-kadang udah iman udah kayak hijau botol, dopenahan kentut itu kan tidak boleh, harus ditahan kewajibannya Pak. Ketika tidak tahan ya udah betul, kalau memang masih lolos saja. Dari situ, makanya kata Rasulullah, harus diadakan ketika sholat berjamaah bacaan Al-Quran. Nah yang dipermasalahkan di sini saya membacakan inna a'toina, artinya itu inna sesungguhnya kami a'toina sudah memberikan apa al-kausar. Al-kausar kalau bahasa ini itu adalah al-qaum, itu adalah talaga itu adalah sungai. Sungai, barang siapa orang yang meminum dari sungai tersebut, maka seumur selamanya tidak akan merasakan kehausan. Itu ketika nanti ada seorang muslim meninggal lantas husnul khotimah, maka insya Allah akan merasakan namanya al-kausar, talaga Rasul. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah untuk umatnya, umat Nabi, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang taat, yang patuh akan merasakan talaga tersebut.
Jadi ada orang umat Rasulullah itu tidak ada merasakan, ya, ada. Ya, yang ahli bid'ah itu itu seperti apa? Ya Allah, banyak yang tidak sesuai. Nah, jadi Al-Kausar itu sebagian ulama ada yang mengatakan kasirul nikmat. Jadi banyaknya kenikmatan. Jadi banyaknya nikmat itu yang dirasakan pada saat sekarang ini, kita ini merasakan bukan nikmat seperti apa yang dirasakan itu banyak duit, banyak harta, pokoknya semua keinginan tercapai, tercukupi, istri dua. Tetapi faktanya kita ini kalau di dalam kehidupan bertemu dengan seseorang itu selalu ingin menunjukkan kesusahan. Perasaannya paling susah semua. Di antara manusia-manusia itu saya yang paling susah. Saya itu Pak, hutang saya banyak, anak saya sampai ngoceh-ngoceh, minta jajan nggak kasih, pengen itu ini nggak kasih, istri sampai nggak kasih katanya karena kekurangan. Perasaan itu paling tinggi, paling miskin. Bukan Pak, saya lebih gini, Pak, Bapak masih meninggal, saya itu parah. Ternyata seperti itu kenyataannya. Pak, kalau dibandingkan begini, kalau kita kenikmatan Allah berikan kepada kita dengan kenikmatan yang paling besar dengan harta, bagaimana Korun? Korun hartanya melimpah di mana-mana, tetapi dia merasakan kesusahan. Sampaikan Allah berkah kepada Korun sampai ditenggelamkan hartanya. Itu karena merasakan kesusahan terus mengeluh, peliknya minta ampun. Kalau kita melihat daripada kesenangan, nikmat yang paling tinggi adalah suatu jabatan. Bagaimana Fir'aun jabatannya sudah dianggap Tuhan sendiri dia itu, tetapi dia kesengsaraannya, kegelisahannya setiap pada yang itu setiap hari gelisah. Maka kenikmatan itu, kata Allah, "Insyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa orang yang sudah bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Ketika kufur, maka Allah bersiksa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Bagaimana Bapak begini? Ini sekarang begini. Sekarang lagi sedang enak-enaknya banyak daging. Kalau dihitungkan sate kambing dengan asin mahal apa? Asin tawes sama sate kambing itu mahal mana? Mahal mana? Mahal asin kalau sekarang. Nikmatan mana? Nikmatan asin. Padahal sate itu adalah suatu makanan yang bergizi, yang favorit, yang orang-orang elit lah makanannya. Maka kenikmatan itu bukan dari satenya. Yang semalam dibahas dari mana itu perdebatan, enak sate, kata Pak Joni, bukan nikmatnya, rasanya. Jadi Allah memberikan nikmat sehat dan rasa. Coba Bapak dikasih sate, dikasih apa, Allah tidak memberikan rasa lidah, tidak punya rasa. Bagaimana merasakan nikmatnya sate, nikmatnya asin, nikmat itu? Maka kenikmatan rasa itu bisa melebihi nikmat segala-galanya. Bapak mempunyai mata, lagi begini aja Pak, papi mau lagi nyantai gitu. Mereka pas lagi bengong, ada ngelintang cewek cantik. Alhamdulillah. Pas ngeliat kelihatan kiri payah tuh innalillahi. Itu bisa membedakan antara yang mana yang indah, yang mana yang menyenangkan. Itu adalah kenikmatan. Jadi syukur ya Pak ya. Jadi nikmat itu adalah tidak dengan identik dengan harta. Banyak orang memandang punya mobil,
punya rumah bagus, punya istri selalu cantik, 2 lagi, dan duit banyak, pasti seperti itu. Ini begini. Kalau dibandingkan begini, Bapak, simulasi. Jadi saya pun juga dulu agent, Pak. Pernah ngajak sama Pak Bimo apa siapa di sini. Saya agentnya Pak Pruden. Jadi Pruden itu mempunyai program bahwa ketika seseorang anggota daripada asuransi itu kena kecelakaan 1 jari itu 200 juta. Kalau 5 jari 1 M. Ada orang miskin, ini orang miskin. Sekarang dia saking kepengen kaya, pengen merasakan banyak duit, punya mobil, punya rumah mewah, punya duit banyak. Ya karena apa? Karena pengen kaya, bahwa dihargai 1 jari 200 juta, dihitung dia. Saya bagaimana merasakan mempunyai 2 miliar. Maka dia seorang pegawai berpura-pura untuk akan mencelakai 1, lumayan aja. Merasakan nikmatnya 200 juta gimana? Boro-boro pernah 200 juta. 1 juta dia belum pernah merasakan mempunyai 1 juta. Ingin merasakan bahwa dari prudensial itu akan menjamin kepada kliennya itu adalah 1 jari 200 juta. Maka dia itu pura-pura celaka, ternyata celakanya kesengaja, tidak disengaja, celaka beneran sampai patah ini Pak, patah kakinya, tangannya semua Pak. Jadi dua-duanya begitu jatuh begini, kalau Pak masuk lagi lagi, dua-duanya patah, akhirnya buntung. Maka turunlah duit berapa? 2 miliar. Dia merasakan, oh Pak, ini duit banyak Pak, duit. Tapi dia rasakan apa? Dia tidak bisa apa-apa, disuapin karena buntung Pak. 2 miliar. Tidak merasakan nikmat. Suruh ngebangun rumah, nggak mau. Disuruh apa? Disuruh kawin lagi, nggak laku, nggak mau. Yang melayani. Disuruh apa? Apa yang dirasakan? Dia menyesal. Kenikmatan 2 tangan dengan 2 miliar itu tidak ada apa-apa. Bahkan maka dihitungkan kalau kita bernikmat Allah ketusuhan, nikmat yang Allah berikan itu bisa dihitung. Nikmat tangan dengan 2 miliar tidak ada apa-apa. Sekarang begini, Bapak mau nggak 1 jari itu 1 miliar dipotong dua-duanya berapa Pak? 1 triliun. Mempunyai 1 triliun dilepas tangannya, mau nggak kira-kira? Nah sekarang begini, kalau nggak mau 2 triliun lah, tapi tidak ada tangan. Sekarang menjalannya mata aja, yang tadi Pak Bimo mata dicolok dua-duanya. Udah mata mah nggak apa-apa lah, hidup aja bisa menikmati, benar-benar merasakan. Dicolok 1 miliar rumahnya, pasti tidak ada yang mau. Itulah nikmat itu. Kata Allah, maka wanita untuk nikmat surga tidak bisa dihitung nikmat yang diberikan. Makhluk yang kita syukuri dalam kesabaran dan syukur itu adalah suatu modal konsep hidup yang bahagia. Jangan memandangkan orang itu lihat daripada hartanya, gelimang apanya. Nikmati, syukur itu apa? Daya upaya, tenaga untuk mencarikan nafkah bisa berjalan dengan cara apa saja. Ketika tidak berhasil, maka bertawakallah kepada Allah dengan penuh dengan kesabaran. Setelah itu, inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka setelah Allah memberikan nikmat yang luar biasa, maka fasholli, sholat adalah konsep sholat adalah tasta'inu bis-sabri was-sholat.
ketika tidak kita mempunyai kebutuhan, hidup susah, maka tasta'inu, minta pertolonganlah dengan sholat, dan sabar. Tasta'inu bis-sabri wa sholat dengan sabar. Maka ketika kita mempunyai kebutuhan, maka konsepnya adalah dengan sholat. Apakah bisa dengan sholat? Saya mengapain sholat dari kecil, miskin aja begini. Sholat Pak, sholat itu berarti sholat harus dipertanyakan. Dan ketika sholat itu ada doa, sebuah doa. Di dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bapak itu 3 artinya. Di dalam dua duduk di antara 2 sujud. Ketika memahami, Bapak resapi itu. Rabbighfirli warhamni, itu luar biasa Pak, itu doa. Semua kebutuhan yang dihidupkan dalam kehidupan ini sudah dibuktikan di dalam doa itu. Maka tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali illa bidoa, kecuali dengan doa. Itu adalah jaminan. Nah, kalau kita berdoa, itu kita harus apa? Harus yakin. Harus yakin. Kalau kita tidak yakin, maka dan kita harus apa? Punya keyakinan yang tinggi dan harus sadar kita ini bahwa kita itu adalah sangat membutuhkan kepada Allah dengan khusyuk. Namun ketika kita berdoa dan kita harus sadar apakah layakkah kita dikabulkan doa tersebut. Itu ada konsepnya. Hasil sholat dan hasil sabar, hasil doa, layakkah kita untuk dikabulkan? Allah menjamin, ud'uni astajib lakum, maka berdoalah maka aku akan mengabulkannya. Tapi mana? Nah, konsepnya, pertanyaannya, ya enggak kita setelah kita sholatnya sudah benar belum? Doanya sudah yakin belum kepada Allah? Itu aja konsep. Ya, jadi pertanyaan. Maka dengan sholat, insya Allah semua akan dikabulkan. Ketika pengen rezeki, ada sholat duha. Ketika ingin ketenangan, maka kita sholatlah dengan tahajud. Tapi ketika tidak disuruh tahajud, kalau tidak ada kes, rasa malas ya. Malas. Kamu juga nggak mau udah beberapa kali sebulan pernah rasain begini-begini aja. Tetapi kalau kita, maka tahajudlah kalian. Setelah tahajud, buka di bawah sejadah ada uang 3 juta, maka walau itu pasti kalau ada secara umum seperti itu, bapak-bapak yakin setiap subuh, setiap malam akan tahajud, setiap kali tahajud 2 rakaat di bawah sejadah ada 3 juta, maka semua pasti kalau itu. Nah, jadi dengan pasal wasta'inu bisabr, dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan berhasil. Tidak ada yang mungkin. Jangankan rezeki Pak, jangankan masalah kesehatan, hujan aja, hujan yang tidak bisa menurunkan. Kalau jarang bisa mungkin. Kalau jarang itu juga jarang itu lagi musim cerah. Nurunin hujan tidak ada. Tetapi ketika dengan sholat apa? Istisqa, maka itu adalah ajaran Rasulullah seperti sholat istiqo, insya Allah hujan akan turun. Kan banyak yang sudah ketika berumur lagi, gersang lagi, kemarau panjang, itu sholat banyak di mana-mana istiqo, maka ketika setelah sholat turun hujan. Itulah dengan konsep dengan sholat. Fasoli di rabbika wanhar. Fasoli wanhar. Tuhan terakhir wanhar. Ini sudah kita dilaksanakan. Wanhar itu adalah kurban. Ya. Asalnya fasoli wanhar di rabbika. Fasoli wanhar di rabbika. Fasoli sholatlah li rabbika. Li rabbika itu adalah karena Allah, bukan karena siapa-siapa tujuannya. Li rabbika, niatnya kepada Allah. Pengen payah. Jadi begini, pengen surga.
Jadi kalau kita sudah konsepnya sholat karena Allah, itu semua apa yang diinginkan kita akan terjamin oleh Allah. Jadi bukan karena kita sholat jangan mikirin surga. Surga itu sudah ada akibat. Ya, surga itu adalah akibat. Bapak jangan mencari WC, pengen makan mencari WC, udah makan aja, nanti juga sendiri keluar. Bapak kepengen kurus, cari obat segala macam, jangan makan aja puasa, insya Allah kurus. Bapak jangan pengen gemuk, umpamanya saya jangan pengen gemuk, pengen caranya gimana, udah makan aja terus, makan minum itu otomatis, gak usah dipinta, gemuk bakal datang sendiri. Jadi konsepnya di Rabbika, karena Allah sajalah semua, Allah Maha tahu. Kalau sudah konsepnya surga, saya pengen surga, bahkan yang ada itu bukan karena Allah, tapi karena surga. Bagaimana kalau Allah tidak menciptakan surga, tidak ada iming-iming untuk menjadikan orang ahli surga, maka surga tidak ada semangatnya. Ya, jadi kalau karena ridha Allah, kalau karena Allah, maka semua akan dilakukan dan karena Allah. Dari belajarnya, dari rasa takutnya, dari segala macamnya, itu semua akan dilaksanakan karena lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, sifat syukur dan sabar akan muncul di situ. Maka dilanjutkan dengan wanhar. Wanhar itu adalah kurban. Kalau zaman dulu wanhar itu adalah memotong di sini. Wanhar itu ditenggelkan di dada. Jadi wanhar itu bukan di atas tenggol, di atas leher. Jadi di bawah leher. Di bawah leher. Kalau zaman dulu unta ya. Unta itu kan di sini. Unta itu wanhar. Kalau sapi dabah, memotong. Memotong itu mencit. Kambing, sapi, kerbau, itu adalah dabah. Jadi wanhar itu adalah unta. Unta itu di sini. Jadi kalau yang kurbannya unta, terus di bagian dikasih pala untuk rame-rame di RT, masuk unta itu sampai lehernya panjang, banyak kakinya, lehernya itu panjang, belum palanya. Nah kalau sapi itu dabah, gitu. Jadi wanhar. Kalau di waduh kepanjangan ini ya, belum ngomong. Ya, bentar lagi. Maka konsep ini adalah, konsep seperti ini bukti bahwa dimana yang penting kan hablum minallah wa hablum minannas, wanhar itu dengan secara kurban adalah konsep bisa melaksanakan daripada hablum minallah wa hablum minannas, cinta kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Itu adalah takwanya orang, menjadikan orang yang menjadi takwa dengan melalui kurban. Kurban itu untuk apa? Untuk menjadikan bahwa dirinya adalah takwa, dan insya Allah apa pahalanya, apa ganjarannya? Yaitu setiap bulunya itu, walaupun hadisnya dhaif, setiap bulunya, tapi untuk motivasi, setiap bulunya dan deretan tanah darahnya yang menetes, dagingnya bukan dari Allah, tapi memberikan suatu ketakwaan kepada seseorang yang sudah melaksanakan kurban tersebut. Maka konsep dengan horizontalnya, maka sudah melaksanakan beliau itu atau seorang tersebut sudah melaksanakan kurban itu sudah melakukan daripada firman Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi cintanya kepada Allah dan cintai sesama manusia. Itu adalah segitu aja Pak ya, karena sudah kelamaan ini. Jadi waktu sebentar lagi waktu suruh dan kopi pinnya nanti ini lagi ya siang. Cukup segini aja Pak ya, mudah-mudahan masih banyak catatan saya belum dibaca Pak, baru satu doang. Tapi hubung sudah amat. Cukup sekian aja, mudah-mudahan manfaat, maslahat khususnya buat diri saya sendiri. Ya, tidak ada lagi. Kita mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang mutakir
dan mampu melaksanakan didikan orang yang bersyukur dan selalu bersabar ketika mendapatkan yang tidak sesuai keinginan kita ini. Nafsu itu, sabar itu adalah nafsu itu begini-begini, ternyata Allah memberikan seperti ini. Nah, itu adalah harus sabar. Sebenarnya maksudnya syukur, menikmati yang diberikan oleh Allah itu ketika bersyukur ya. Mudah-mudahan jadikan orang yang selalu bersyukur dan bersabar. Amin. Sebelum kita ditutup, mari kita ditutup terlebih dahulu dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa bikal turju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka fastajibna wa nas'aluka sholayatina kulluhu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Allahumma ij'alna shakuran wa ij'alna saburan wa ij'alna fi a'yunika kabiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.